Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Amalia dari kelas Manajemen 26. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, saya akan membahas materi mengenai tugas-tugas Bank Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tugas-tugas Bank Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Bank Sentral dan apa sih Bank Sentral dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, Bank Sentral itu merupakan suatu instansi yang memiliki peran dalam kebijakan moneter di suatu negara. Sehingga Bank Sentral ini tuh memiliki tugas dalam menjaga kestabilan perekonomian dengan menekan tingkat inflasi dalam suatu negara. Bank Sentral juga harus mampu menjaga kestabilan nilai rupiah dan harga-harga agar tetap stabil. Karena jika tidak, akan mengakibatkan inflasi yang tinggi. Peredaran uang di masyarakat juga harus diperhatikan oleh Bank Sentral, karena jika banyak uang yang beredar di masyarakat, akan membuat masyarakat menjadi konsumtif, membelanjakan tanpa berpikir panjang. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan kelangkaan terhadap kebutuhan dan juga kenaikan terhadap barang-barang tersebut, yang akan berakhir dengan adanya suatu inflasi. Nah, Bank Sentral sendiri itu merupakan pusat bank yang mengepali bank-bank lainnya. Jadi setiap negara itu pasti memiliki bank sentralnya masing-masing. Seperti di Indonesia, bank sentral dari Indonesia sendiri adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia berawal dari DJVS Bank, bank yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1828. Nah, DJVS Bank ini tuh didirikan untuk membantu mengatur keuangan pada saat itu. Namun, setelah Indonesia merdeka, DJVS Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan memiliki kewenangan di bawah pemerintahan Indonesia tepat di tanggal 6 Desember 1951. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih melakukan usaha komersil. Namun, seiring berjalannya perkembangan, usaha tersebut dihentikan, terlebih lagi setelah saat terjadinya inflasi, krisis moneter. Nah, sejak saat itu Bank Indonesia ini difokuskan untuk menjalankan tugas utamanya saja, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah. Tujuan Bank Indonesia sendiri itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Rupiah sebagai mata uang Indonesia yang sah perlu dipelihara untuk menjaga kestabilannya, karena jika tidak akan berimbas buruk pada negara tersebut. Kestabilitasan sendiri itu bisa diukur dari nilai rupiah terhadap barang atau jasa, yang mana jika kenaikan terus dialami dan tidak bisa dikondisikan akan berimbas pada inflasi, yang jika sudah seperti itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu mengembalikan nilai rupiah itu sendiri. Selain itu, nilai rupiah terhadap negara lain atau mata uang asing juga perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan atau kelancaran ekspor impor negara Indonesia dengan negara luar. Tugas-tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tugas-tugas penting untuk memajukan perkembangan ekonomi di Indonesia. Terdapat 3 pilar utama tugas Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia sendiri di sini tuh bertugas untuk menetapkan kebijakan moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang sedang terjadi pada saat itu, agar nilai rupiah tidak semakin melemah terhadap barang maupun jasa. Yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di sini Bank Indonesia juga bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan memberikan perizinan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini tuh bertujuan untuk menjaga konsumen dalam menggunakan jasa keuangan, yang mana jasa keuangan tersebut tuh harus memberikan laporan kepada Bank Indonesia untuk dilihat bagaimana sistem kerjanya, yang nantinya itu akan berpengaruh
untuk memberikan sistem keamanan kepada masyarakat. Yang ketiga ada menjaga dan mengawasi bank. Jadi di sini tuh Bank Indonesia tuh memiliki wewenang untuk menjaga dan mengawasi bank-bank lain, yang mana Bank Indonesia itu bisa mencabut atau memberikan izin jika bank-bank lain itu tidak melakukan aturan atau persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah bertindak sebagai pemegang kas, yang dimana Bank Indonesia itu akan mengelola sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat dalam hal pembangunan dan lain sebagainya. Selain itu, atas nama pemerintahan, Bank Indonesia juga dapat menerima pinjaman jika memang diperlukan dan membayarkan kewajiban-kewajiban kepada negara lain. Nah, Bank Indonesia juga memiliki tugas memberikan pendapat mengenai rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara. Hal-hal tersebut merupakan hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintahan. Selanjutnya ada hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional. Nah, selain Bank Indonesia berhubungan dengan pemerintahan, Bank Indonesia juga berhubungan dengan dunia internasional. Salah satunya adalah dapat menjalin kerjasama dengan bank sentral dari negara lain, organisasi maupun lembaga internasional. Hal ini bertujuan untuk memperlancar hubungan antar negara dengan dunia internasional dalam hal ekonomi, moneter maupun perbankan. Oke, sekian materi mengenai tugas-tugas Bank Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu a'lam wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin.